Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan membaca buku dari Ani Kristina dan Onis Aksani berjudul Tuntas Toilet Training. Untuk pengalaman membaca yang lebih baik, saya tetap menyarankan teman-teman untuk membeli bukunya langsung ya. Baiklah, hari ini kita akan baca di bab pertama. Kita akan baca di bab pertama. Bahaya toilet training yang salah. Trauma masa kanak-kanak dalam bentuk pelatihan toilet training yang berat itu akan menimbulkan penyakit mental di masa dewasa. Terserah aku mau apa. Aku tidak mengurus kepentingan orang. Tidak, aku tidak akan memberikan sepeser pun padanya. Aku punya aturan. Jangan kau minta aku merubah aturan itu. Jangan harap aku berubah. Aku terus begini. Sudah, jangan ganggu aku. Awas jika kamu ikut campur urusanku. Jika kalimat ini adalah ungkapan marah sesaat, maka mungkin kita tidak perlu khawatir. Namun, jika kalimat ini diucapkan seseorang sepanjang waktu, setiap hari, dalam setiap kondisi, maka kita akan menyebut orang ini punya kepribadian kaku, keras, kikir, dan susah berubah. Jenis kepribadian seperti ini pernah dikaitkan dengan toilet training. Bagaimana bisa? Sejarah mencatat berbagai peristiwa kelam tentang toilet training. Sebuah kepentingan politis pernah menggunakan toilet training sebagai alat untuk membentuk otoritas pada anak-anak. Atas aturan pemerintah, anak-anak yang masih bayi dipaksa buang air besar ketika mendengar perintah dan menahannya ketika ada instruksi. Ketaatan dalam mengelola buang air besar dimaksudkan sebagai latihan sikap tunduk pada perintah. Toilet training semacam ini memang diprediksi membentuk pribadi yang taat otoritas. Fenomena ini terjadi antara tahun 1920 sampai 1930 di negara Jerman, Soviet, dan Amerika Serikat. Kathy Engelhardt tahun 2014 menyebutnya sebagai fenomena gerakan usus yang disinkronkan mendahului politik yang tersinkronisasi. Sigmund Freud, seorang tokoh psikoanalisis, mengkritisi hal ini, bahkan menyatakan bahwa pelatihan bayi toilet training dini membentuk kepribadian orang dewasa yang tidak dapat diubah. Trauma masa kanak-kanak dalam bentuk pelatihan toilet yang berat itu akan menimbulkan penyakit mental di masa dewasa. Freud menamai peristiwa kritis latihan toilet ini dengan sebutan fase anal masa kecil. Jika seorang bayi dilatih di toilet terlalu dini atau terlalu keras, Freud memperingatkan bahwa anak akan menjadi pria yang kaku dan kompulsif. Ini memunculkan kepercayaan yang meluas bahwa latihan toilet dini menyebabkan masalah psikologis. Dalam Dewar tahun 2007. Masa kelam toilet training berakhir di masa berakhirnya Perang Dunia Kedua. Gerakan demokrasi muncul di mana-mana dan pemaksaan dalam aktivitas toilet training ditentang habis oleh banyak praktisi pendidikan. Bahkan sejak munculnya popok sekali pakai pada tahun 1970-an, masa permulaan toilet training bergeser, bahkan terkesan lambat memulai toilet training. Anak yang tidak dipedulikan ekspresi perasaannya bisa menyimpan luka pengasuhan hingga dewasa dan memiliki hubungan yang buruk dengan orang tuanya di masa depan. Subjudul yang pertama, apakah toilet training di usia dini berbahaya? Banyak orang tua tidak yakin kapan harus memulai pelatihan toilet. Terdapat ketakutan melakukan toilet training sejak dini. Asumsi yang dipegang adalah pelatihan dini menimbulkan dampak psikologis yang buruk terhadap terbentuknya kepribadian. Kekhawatiran lain juga muncul bahwa keterlambatan toilet training akan menyebabkan masalah emosi anak. Gwen Dewar tahun 2007 mencatat bahwa menurut ahli pendidikan tahun 1940-an,
pelatihan apapun sebelum 10 bulan adalah bentuk pemaksaan. Namun, menurut pakar yang lain, sebenarnya poin pentingnya adalah bukan kapan melatih, tapi bagaimana melatihnya. Pelatihan toilet di usia dini mendapatkan reputasi buruk karena dikaitkan dengan metode pelatihan yang buruk. Jadi, metode pelatihan yang buruk dapat menyebabkan masalah kepribadian ketika dewasa. Laura Adagoni tahun 2007 menyatakan bahwa orang tua dapat menyebabkan trauma psikologis pada anak jika menghukum atau mempermalukannya selama pelatihan toilet, termasuk sikap kasar ketika anak salah dalam melakukan aktivitas di toilet. Dengan istilah yang lebih mengerikan, ahli pediatri mengatakan banyak peristiwa pelecehan anak selama proses toilet training. Dampaknya, anak bisa memiliki mimpi buruk, kehilangan minat dalam bermain, dan mudah menjadi marah. Orang tua terkadang melihat anak sudah siap secara fisik untuk dilatih, tapi anak banyak mengatakan tidak. Kemudian orang tua tetap berkeras melanjutkan toilet training. Padahal bisa jadi kata tidak dari anak adalah tanda bahwa ia belum siap secara psikis. Orang tua kadang tetap melanjutkan proses latihan dengan dalih lebih tahu apa yang terbaik bagi anak. Dalam kondisi ini, ketika orang tua terus melanjutkan proses latihan, bisa jadi orang tua akan mengalami hubungan buruk dengan anak di masa depan. Anak-anak bisa menyimpan luka pengasuhan yang akan dibawa sampai dewasa. Toilet training di usia dini bisa menimbulkan bahaya bagi anak ketika ada unsur pemaksaan, pelecehan, dan kekerasan pada anak. Secara umum, tidak semua anak bisa menjalani toilet training pada usia yang sama. Beberapa anak tertentu tidak mengalami masalah walaupun diberikan toilet training sejak dini, jadi bisa saja pemilihan toilet training di usia dini tidak menimbulkan masalah ketika dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Hal yang lebih penting bagi orang tua adalah memperhatikan tanda-tanda kesiapan anak. Cara untuk mengetahui kesiapan anak akan dibahas dalam bagian lain buku ini. Subjudul yang kedua, apakah terlambat memulai toilet training berbahaya? Bourgeois pada tahun 2007 menulis bahwa kemampuan anak untuk mengontrol kebutuhan buang air adalah lambang kemajuan, kemerdekaan diri, dan kontrol atas dirinya sendiri. Sehingga, toilet training adalah tonggak penting dalam perkembangan anak. Bahkan dengan pilihan kalimat yang mengerikan, toilet training yang terlambat dapat membahayakan kesehatan mental anak. Biasanya, seorang anak yang berusia 4 tahun yang belum dapat menggunakan toilet dengan tuntas akan mengalami rasa malu, kecewa, dan tidak percaya diri. Anak-anak yang masih mengompol biasanya akan menghindari aktivitas sosial. Dia akan malu jika ketahuan teman-temannya. Ini adalah salah satu konsekuensi sosial terlambatnya toilet training bagi anak. Orang tua yang menunda toilet training bisa jadi dilatar belakangi beberapa alasan. Pertama, orang tua tidak tega anak mengalami latihan yang butuh kesabaran. Kasian, repot bolak-balik ke kamar mandi. Toh masih anak-anak kan? Kedua, orang tua belum sanggup repot. Latihan ini tidak akan sekali langsung berhasil, sehingga ada saat-saat terjadi kecelakaan seperti sudah buang air padahal masih proses lari ke kamar mandi. Membereskan akibat kecelakaan ini memang akan sungguh merepotkan, sehingga kadang orang tua menunda hal tersebut dan memilih memakaikan popok sekali pakai untuk mengurangi kerepotan. Menunda toilet training sebenarnya sama dengan merampas kesempatan anak untuk berlatih mandiri. Pilihan menunda ini, toilet training seperti ini mengondisikan anak nyaman dan kurang mau berjuang. Anak ini di masa depan akan kurang mandiri, mau yang praktis saja, tidak mau susah, dan kurang mau berjuang. Anak-anak yang terlambat dilatih mengelola kebutuhan buang air juga terindikasi masalah fisiologis. Ketika anak-anak tergantung pada popok yang membuat mereka nyaman buang air di celana, mereka menjadi tidak belajar bagaimana mengenali kebutuhan untuk pergi ke kamar mandi. Ketidakmampuan anak untuk mengontrol kandung kemih dan ususnya dapat benar-benar mempengaruhi kontrol kandung kemih dan ususnya saat mereka bertambah usia.
Kerepotan orang tua akan menjadi berkali lipat ketika terlambat memulai toilet training. Subjudul selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk memulai toilet training? Secara umum, anak mulai siap secara fisik untuk memulai toilet training pada usia 18 bulan. Beberapa anak siap secara fisik di usia setelah itu, tergantung perkembangan fisik masing-masing. Kita akan dapati anak baru siap usia 24 bulan, 30 bulan, bahkan ada yang baru siap di usia 36 bulan. Anak-anak dengan kebutuhan khusus rata-rata memerlukan waktu persiapan lebih lama. Alih-alih menggunakan usia sebagai patokan kapan memulai toilet training, kita lebih baik melakukan observasi tanda-tanda bahwa anak mungkin siap untuk mulai menuju toilet. Cara melakukan observasi akan dibahas pada bagian lain buku ini. Lamanya toilet training sampai pada keberhasilan juga bervariasi. Ada yang 3 bulan sudah tuntas toilet training, ada yang butuh waktu lebih lama. Anak yang dilatih sejak dini biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pelatihan. Anak-anak yang memulai pelatihan antara 18 sampai 24 bulan rata-rata selesai dalam 13 sampai 14 bulan. Anak-anak yang dilatih setelah 27 bulan membutuhkan waktu 10 bulan atau kurang. Tuntas toilet training adalah salah satu tonggak dalam perkembangan anak. Melakukan latihan terlalu dini dengan nuansa pemaksaan berakibat buruk bagi kepribadian anak. Menunda melakukannya juga berdampak tidak baik bagi karakter anak. Maka pastikan orang tua memilih waktu dan cara yang tepat untuk melakukan proses ini. Kemampuan anak untuk mengontrol kebutuhan buang air adalah lambang kemajuan, kemerdekaan diri, dan kontrol atas dirinya sendiri. Borboa 2007. Sampai di sini bab 1-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.